Hari ini The Show Village mau melenceng dikit. Karena hari ini kita nggak ngomongin cuma tentang Cina, tapi kita akan membicarakan tentang negara kita. Dengar-dengar nih Pak Prabowo mau membuka kuota impor. Lu kan tadi kan barusan habis baca Tempo tuh. Bisa dibilang sebenarnya tujuannya bagus ya. Dia bilang kuota impor itu kan sekarang dipegang sama beberapa perusahaan aja, ya kan? Which is leading to monopoly sebenarnya. Dan nepotisme. Ya, dan nepotisme juga, dan membuat orang-orang yang contoh mau import juga barang-barang tersebut nggak bisa karena ada kuotanya. Jadi kasarnya mereka harus numpang-numpang kuota. Tujuan yang sebenarnya cukup bagus dan ada dampak positifnya juga kalau benar. Kalau benar. Kalau benar. Masalahnya kan kita di Konoha ya. Nah, Tapi sebelum kita mulai gini deh, kita jawab aja deh, setuju apa enggak? Kalau lu gimana? Lu setuju apa enggak? ini pertanyaan yang susah ya. Karena sebenarnya mau setuju mau tidak, dua-duanya akan memiliki implikasi yang besar. Tetapi kalau regulasinya benar, gue sih bisa setuju. Kalau gue ya, setuju apa nggak setuju sama aja sih. Gue cuma bisa ngikut kok gue. Ya saya rakyat kecil soalnya, ya udah. Rata-rata sih Pintar-pintar begitu. beloknya kita aja gitu kan. Benar. Gitu. Itu tergantung pemerintah mau ngapain. Ya semoga aja pemerintah kita benar, amin. Semoga. Ngarepkan boleh, namanya juga usaha. Tuhan Yesus keburu bangkit, Pak. Kalau misalkan kuota impor ini benar-benar dibuka, dan yang gue denger sih sebenarnya malah kuota impornya nggak ada batasan loh. Itu kira-kira Dilosin. pro-nya apa? Kesempatan buat orang-orang yang mau trading, seringlah dengar ya kalau misalnya impor tekstil, wah lampu merah bos, mohon maaf gak bisa masuk. Yang mau ngimpor, jadinya ya udah bisa main semuanya, agak sedikit level playing groundnya. Jadi everybody can participate. Jadi ini istilahnya kayak lu memberikan kesempatan orang-orang yang tadinya hanya di sini dropshipper atau mereka hanya pekerja logistik misalkan, mereka juga punya kesempatan untuk bermain di bidang import menjadi one of the players. Yang dibatasin tadinya. Yang tadi kuotanya dibatasin itu. Oh ya, mau nambahin dulu, Pak Prabowo tuh ngomong ini juga salah satu tujuannya adalah buat masyarakat sebagai konsumen itu nggak kesulitan buat mendapatkan barang-barang umum. Which is ya ada benernya juga. Karena dengan dibukanya kuota impor seperti ini berarti varietas barang yang beredar akan makin banyak, harga makin bersaing, makin murah, makin inovatif. Sebenarnya untuk konsumen sendiri sih mereka akan diuntungkan. Ada plusnya juga. Karena kalau barangnya segitu banyak, harganya pasti saingan murah-murahan. Kita bisa memilih barang yang paling bagus dengan harga yang paling oke. Dari harusnya konsumen. Dari konsumen. Ya. Dari segi konsumen emang itu tadi gue pengen ngomong. Jadinya ya. Yang ketiga adalah tadi kita ngomong di penjual, pedagang, sama di konsumen. Kita ngomong di tengahnya sekarang. Yang di bagian logistiknya. Kalau benar terjadi sesuai prediksinya Pak Prabowo, seharusnya aktivitas ekonomi makin naik. Yang namanya logistik, kirim-kiriman barang, ekspedisi, otomatis naik. Juga diharapkan semoga pemainnya itu bukan orang luar, tapi orang-orang Indonesia sendiri. Karena udah mulai level nih playing ground-nya. Bisa menciptakan lapangan kerja baru. Lapangan kerja itu tidak hanya tercipta ketika ada industrialisasi manufaktur buka pabrik, tetapi cara seperti ini juga bisa membuka lapangan kerja, entah lu kerja di bagian logistik, warehousing, delivery, forwarding. Bisa. Dan seperti yang kita pernah bahas di video yang lalu, sekarang ini kan sudah banyak orang-orang Cina mainland langsung itu datang berjualan di sini, sewa warehouse di sini, stok barang di sini. Nah, kalau misalkan keran impor ini dibuka tanpa kuota, orang-orang kita yang pengen mencoba berusaha, kita nggak perlu lagi ngasih duit ke orang luar. Ini kan tujuan ada dua sebenarnya. Buat barang-barang umum sama barang-barang yang emang dikuotain. Nah, kalau buat barang-barang umum diharapkannya pemainnya itu jadi makin banyak. Which is double-edged sword. Buat barang-barang dikuotain supaya menghindari monopoli. Kayak tadi gue mention, diharapkannya pemainnya ini bukanlah orang-orang luar. Yang gue yakin sebenarnya pemerintah juga tahu banyak nih sekarang orang-orang luar, orang Cina mainland yang berdagang di Indonesia, jalur tikus apa segala. Dan gue mau masuk poin keempat nih. Ini buat pemerintah. Ini keuntungan buat pemerintah. Buat pemerintah. Kalau misalnya ini bagus jalannya benar, kalau bea cukainya benar, perpajakannya benar, diharapkan dengan import yang masuknya itu makin banyak, makin bagus, pemainnya makin banyak, ya pemasukan pajak dari bea cukai, PPN, PPH, ya naik juga. Pada gak ngemplangin. Lu gak lihat gue udah tepuk jidat nih? Ya nanti kita bahas kenapanya. Ketimbang kita mencari APBN pemasukan dari sesuatu yang tidak mungkin seperti banyak datang investor buka pabrik di sini, mendingan kita ngambilin
duit dari pajak barang impor, pajak yang PPN, pajak mungkin, PPH. Istilahnya mungkin gini ya, pemerintah mikir, aduh nih investasi udah susah nih sekarang, iklimnya kurang bagus nih atau gimana, ya udah deh, kita cari jalan lain. Which is ya sebenarnya bukannya lu beresin birokrasi lu biar investasi sabar, lancar. Sabar. Belum masuk sana, sabar. Chill, sabar. Oke. Lanjut. Kita udah bahas tadi prosnya. Sekarang kita bahas kontranya. Nah, kalau misalkan ini dijalankan, tidak mungkin adanya cuman untung-untungnya doang. Apalagi di negara belangsak pasti akan lebih banyak jelek-jeleknya. Kalau barang-barang yang kuota ini gue nggak akan ngomong kayak gimana. Tapi kalau untuk barang-barang umum, industri lokal lu mati anjing. Nanti pelan-pelan. Yang ditakutkan kita mulai dari sini nih, ngomong deh. Industri lokal kita gimana Pak? Karena ada selentingan info juga katanya TKDN yang adalah komponen yang harus diproduksi dalam negeri itu juga mau dihilangkan. Antara dihilangkan atau dikurangin. Semoga dikurangin sih ya, jangan dihilangin. Nah mungkin ada pertanyaan nih, Bang, tapi kalau misalnya barang-barang yang udah punya brand kayak gimana? Contoh Erigo gitu-gitu. Atau misalnya batik gimana Bang? Batik. Produk-produk yang punya nilai kearifan lokal, kayak misalkan batik, tas anyaman enceng godok, sabut kelapa yang kayak gitu-gitu, atau barang-barang kosmetik, body care yang menggunakan bahan herbal kan biasanya kan, tapi bahan herbalnya adalah endemik Indonesia, itu nggak akan mati, karena Cina juga nggak bisa produksi, negara lain nggak bisa produksi. Kalau bisa pun impor. Mungkin ongkosnya lebih mahal. Pasti jauh lebih mahal karena bahannya di Indonesia doang. Betul. Nah itu kalau misalnya udah punya brandnya kuat atau gimana, contoh deh misalnya Erigo gitu. Erigo kan udah cukup besar ya namanya kan, ya mungkin dia bisa survive, bisa. Gak usah Erigo, lu lihatlah itu kayak Wardah, Wardah ya, udah Sari gede, Ayu, Mustika Ratu, itu nggak akan mati. Mereka tidak akan terpengaruh. Itu tapi bisa dibilang udah pemain besar ya, Wak. Pasarnya pun mereka sudah ada brand awareness. Ya, istilahnya udah punya fans garis kerasnya. Betul. Jadi udah aman kok yang itu. Cuma pemain kecil ini nih yang ngeri. Kalau misalkan kayak lu produksi ember, produksi gayung, produksi kursi, dingkle. Kita ngomong bukan produksinya yang kayak model-model Lion Star gitu yang gede ya, yang Maspion Group yang udah gede-gede gitu. Kan masih banyak juga pabrik-pabrik kecil di Indonesia gitu kan, yang produksi barang gitu. Ditakutkan ini yang mati. Terus kedua, dibilang kan ini untuk menghindari monopoli buat barang-barang tertentu. Mohon maaf Pak, kalau lu memang pemainnya udah benar-benar besar, lu akan bisa menggunakan segala cara untuk tetap memonopoli. Dengan cara apa? Lu meneken. Bentar, ya betul. Nekennya gini, pemain lain bisa masuk. Cuman masalahnya yang pemain gede, kan modalnya lebih gede ya Wak. Ya kan? Pemain kecil beli, oke gue beli daging sapi Wagyu gitu misalnya. 10 ton gitu misalnya, sapi 10 ekor. Yang pemain gede bisa belinya mungkin 10.000 ton gitu. Nah, persaingan yang sehat nggak sehat sih, karena menurut gua ada ya dia udah punya advantage duluan. Ada kemungkinan lu bisa main unfair. Ketika lu seorang pemain gede, lu punya modal besar, lu rugi, lu masih nggak terlalu masalah karena lu masih ada modal untuk dibakar. Tapi lu itu bisa bisnis, main, Pak. Memang, tapi lu bisa main, lu banding harga. Betul. Perusahaan kecilnya hancur, harga lu normalin. Tapi itu bisnis. Daripada monopoli emang dipegang sama dia, nguntungin lebih berkali-kali lipat. Yang ketiga, cons-nya adalah gua takut banget namanya sampai dumping. China itu sangat terkenal suka melakukan politik dumping. Mereka sengaja menjual barang-barang, bukan menjual lagi, bahkan membuang barang-barangnya mereka ke luar negeri. Salah satunya Indonesia dengan harga yang sangat murah, jauh lebih murah dari dalam negeri, bahkan kalau perlu sampai rugi. Untuk apa? Mematikan industri lokal kita. Setelah industri lokal kita mati, udah nggak ada barang lagi, mereka naikin harga barangnya. Kita udah nggak punya pilihan selain beli barang mereka dengan harga mahal, karena ya lu nggak ada pilihan. Sekalinya lu udah kayak gue yang punya barang salah satunya, Jaka Wolfspan. Ya kan? Ya gue nonton harga, itu satu. Tapi yang bikin gue kesel ya sebenarnya, dan ini udah gue rasain. Karena lo banting-bantingan harga, ini ngerusak mentalnya rakyat kita, Pak. Mungkin viewer bakal nyadar ya, mungkin 10 tahun lalu, kalau lo beli barang, lo beli misalnya, let's say, tripod ya. Waktu lo ke toko kamera beli tripod, yang ini 100.000, ini 150.000, ini 200.000. Lu bakal nanya, mana nih yang awet? Yang 100.000 awet gak nih? Bagus gak nih? Ya kan? Ini agak ringkih sih kok, kurang bagus kok. Palingnya 150 atau 200 lah, agak bagus nih. Kalau lu mau bener-bener yang lu sampai lu banting-banting, lu jadi buat gebukin orang kuat juga 200.000 lah. Oke, lu ambil 200.000. Tapi kalau sekarang, mental orangnya udah, ini kok ada yang 100.000, 150, 200.000. Udah yang paling murah aja deh. Kalau ada yang goban dah. Goban. Dan itu udah, ini nggak semua orang ya, gue nggak bilang semua orang. Tapi most likely, di Indonesia udah seperti itu, dan itu yang gue rasain waktu gue jalan.
Walaupun ngomong, ya kok barang kita kualitasnya emang lebih bagus, finishing kita lebih bagus, dan lain-lain. Gak bisa kok, toko-toko sekarang maunya yang penting murah. Tapi 3 hari rusak. Kemudian setelah rusak akan protes. Ini barang apaan sih? Rusaknya cepet banget. Ya lu beli harga barang 10.000, lu minta tahan sampai 10 tahun, mana bisa. Ini salah satu alasan kenapa di Indonesia itu ada salah kaprah kalau barang Cina itu pasti barang murahan, gampang rusak, KW dan segala macam. Padahal tidak. China itu kita udah pernah bahas juga. Mereka bisa membuat barang sesuai dengan modal lu berapa. Lu kalau ke pabrik di China, lu bilang lu mau bikin barang, mereka yang pertama tanya itu adalah modal lu tuh berapa. Lu mau bikin harga 10 kuai bisa, lu mau bikin harga 600 kuai juga bisa. Betul. Jadi kalau misalkan gua mau bikin tas kayak Prada nih, Prada aslinya kan $3.000, tapi lu mintanya $30. Ya dibikinin. Kualitas $30. Habis itu brodol. Iya. Tapi kalau lu bayarnya $600, lu bisa dapat harga sama persis dengan Prada asli. Jadi intinya di sini adalah Cina memang lebih murah, tapi nggak kebangetan. Istilahnya, lu mau harga berapa, gua ada. Nah ini yang sebenarnya gue mau sorotin. Ini ngerusak mentalnya kita, jadi ngerusak kualitas hidupnya rakyat kita sendiri. Karena mereka jadi terbiasa. Jadi ngelunjak, gue pengennya harganya yang murah, tapi gue pengen kualitas barang mahal. Dan jadi, ya nggak bisa. Dan kita jadi gak ngehargain, namanya barang bagus ya harganya mahal, lebih mahal. Kayak sama aja lah, ntar gue cepet rusak atau gini-gini apa segala. Gue sebel itu di sana. Nah yang keempat, cons-nya adalah capital flight. Capital flight itu kapital terbang, duit kabur. Kaburnya bukan ke langit, tapi ke negeri lain. Betul. Contoh gini, tadi kita bahas soal TKDN. Ya kan, kalau sampai itu benar-benar dikurangin, yang saya takutkan para industri-industri investor-investor luar ini menarik investasinya dari Indonesia. Yang tadi ya udah mulai nih pabrik mobil A, mobil C, mobil D masuk Indonesia bikin pabrik, bisa caw semua, Pak. Itu si LG udah batal? Udah batal, salah satunya. Kenapa? Karena kita harus buka mata dan kenyataan menyedihkan. Iklim produksi di Indonesia itu sangat amat fuck up dan menyebalkan. Pabrik-pabrik udah sering banget digarongin sama ormas, pabrik-pabrik itu buruhnya dikendalin sama yang katanya asosiasi buruh, tapi ternyata cuman garongin duitnya buru-buru juga. Kalau dulu kan istilahnya para investor ini dipaksa, kalau lu mau dagang di Indonesia, lu investasi. Sekarang ya kan? Sudah banyak. Kalau sekarang nggak bisa. Kayak dia mikir, oh ya udah kan nggak ada TKDN nih. Gue produksi spare part di negara lain aja, lebih aman kok, lebih enak. Nyantai gitu. Kalau di sini mending kalau rakit impor. Butuh spare part apa nih? Gue butuh bearing atau apa? Udah bikinin negara lain. Import aja, lebih gampang, gak ribet. Dan ini efeknya dua. Pertama, duit yang mungkin lu bisa dapat dari pajak impor. Oke. Tapi nggak sebanding dengan lu pajak produksi. Dan ngaruhnya ke GDP-nya. GDP pasti turun. Udah gitu, kalian mikir nggak? Kalau sampai semuanya impor, nggak ada ini produksi dalam negeri, dan misalnya something happen, terjadi sesuatu sama rantai importnya, misalnya produksi di negara lainnya lagi bermasalah atau gimana, harganya berantakan semua, Pak. Tiba-tiba bisa naik. Itu yang terjadi sama harga. Ukraina. Ketika Ukraina perang sama Rusia, harga pupuk fuck up. Satu Eropa. Dan yang menangis petaninya nyari satu dunia, karena bahan utamanya pupuk itu adanya cuma di Ukraina. Ukraina tukang berak semua berarti ya? Begitulah. Dia berak, diambilin tainya jadi pupuk gitu ya. Tapi ini sudah pernah terjadi dan ini udah berarti ada studi kasus. Kalau misalkan kita sampai ketergantungan barang impor, nggak cuma masalah itu. Negara yang kita ketergantungan, ya gue mau lu ngapain, lu harus nurut. Kalau enggak, gue tutup keran ekspor gue, lu mati. Betul. Jadi kedaulatan kita ya lempar aja ke laut gitu. Iya, jadi kita nggak punya posisi geopolitik, kita punya posisi tawar lagi. Iya, nggak punya posisi tawar. Plus lagian tadi kita di pros itu juga ngomongin soal pembukaan lapangan kerja baru kan. Sebenarnya. Tapi lapangan kerja dari industri investasi itu jauh lebih gede. Besar daripada perdagangan begini. Kalau mau ngomong jujur ya, emang sih ada lapangan kerja baru, cuman dibandingin sama industri, gedean industri pasti. Betul. Yang paling parah ada yang tadi lu bilang. Dua yang ada harga, negara yang bersangkutan atau pemain besar yang nyetok stoknya banyak di Indonesia. Ya balik lagi, monopoli. Dan poin cons yang terakhir, yang rada ngelus dada, ya birokrasinya kita, Pak. Balik lagi. Bea cukai kita, Pak. Bea cukai kita. Walaupun tadi gue bilang, ya seharusnya kalau benar pemasukan dari bea cukai bisa mantap.
Tapi masalahnya sekarang, lu kuotain aja, yang masuknya nggak resmi aja masih banyak, yang ngemplang-ngemplangin pajak aja masih banyak. Kalau misalkan mau ini efektif, ya lu pertama kali harus beresin birokrasi lu dulu. Jangan sampai ada orang yang masih bisa impor borongan, ngemplang pajak. Betul. Karena kalau masih ada yang kayak begitu, anjing gua kabur, lu mau buka keran impor sebanyak apapun percuma, APBN-mu tidak akan naik. Ya, karena orang-orangnya nipu pajak semua. Betul, karena orang makin ya gua maunya supaya gua bisa cuan lebih banyak karena persaingan makin ketat nih. Jadi itu sebenarnya agak memaksa mereka buat bermain ilegal. Ya dan ini fuck up. Pajak lu mau kejar-kejar terus, tapi lu nggak beresin internalnya. Gue juga udah capek ngomonginnya. Gue masih ada satu lagi ketakutan sih. Walaupun tadi gue ngomong setuju, tapi karena itu udah istilahnya gue udah Meipanfa. Tapi kalau misalkan ini benar-benar dibuka, ekonomi kita itu pasti secara keseluruhan akan memburuk. Lu ketika semua orang menjadi pedagang, tapi daya beli lu turun, orang juga nggak akan beli ya sama aja. Dan ketika itu terjadi, yang pertama disalahin siapa? Pengekspornya, tempat masuknya barang, tempat produksi barang murah ini, China. Yang kena siapa? Ya kita-kita juga. Cindo, bukan Cina mainland, Cindo. Dan ini adalah resep yang sangat perfect untuk next kerusuhan. Ya itu dia, makanya itu yang jadi concern juga ya. Ini sebenarnya adalah concern yang berjalannya sangat panjang. Tapi kuota impor ini, kebijakan ini kalau sekali dibuka itu implikasinya tidak akan jangka pendek. Walaupun lu nanti mau resin keputusan ini kayak oke, ternyata lebih jelek, gue mau tutup lagi. Nggak segampang itu membenarkannya. Akan makan waktu sangat lama. Ini kebiasaan jelek pemerintahnya Indo. Bikin satu keputusan UUD atau apa gitu ya. Coba-coba tes ombak cuy. Tes ombak mulu. Dan kita tuh nyebelinnya bolak-balik ke hal yang sama terus gitu. Udah nyoba, lagi ganin setengah. Stop, balik lagi ke sini. Jalan lagi setengah, stop, balik lagi. Ngulang lagi kayak gitu. Makanya jangan di tempat, kebanyakan. Kalau menurut gua setiap undang-undang baru atau keputusan baru itu semua punya pros and cons. Betul. Pasti. Yang penting jalaninnya bener dan ada komitmen. Jalaninnya bener, orangnya bener dulu pemerintahnya. Kalau kepalanya bener, pasti ke bawah bener. Ya karena kita kan sudah tahu juga negara kita seperti apa. Jadi semua yang pro itu belum tentu bisa terjadi, tapi semua yang kon gua rasa sih akan bisa terjadi. Nah itu yang gua takutkan. Walaupun yang ketakutan terakhir ini implikasinya lebih kepada rasisme ya. Dan tolong tidak usah denial, diskriminasi dan rasisme itu masih sangat banyak. Dan itu yang jadi ketakutannya setiap warga keturunan. Karena kita juga udah ada trauma 2 kali. Betul. Tahun 60-an, G30 SPKI dan tahun 98. Jadi yang terakhir itu kita menyaksikan sendiri. Ya, jangan kira kami ini Gen Z ya. Kami milenial Pak. Betul. Itu supermarket depan rumah gue dijarah, gue ngeliatin orang bolak-balik bawain TV lah, bawain apa, gue ngeliatin itu. Gue adalah yang diumpetin di gudang karena takut diperkosa. Dan itu ya, itu nyata, real. Konsnya bisa dibilang lebih banyak daripada prosnya gue ini ya. Sejujurnya ngomong. Betul. Walaupun ada tetap prosnya ya. Dari sisi pedagang, gue ada happy-nya sedikit. Tapi dari sisi seorang rakyat Indonesia, ketar-ketir juga. Istilahnya kayak kalau kita mau balance beneran, sebenarnya pro-nya itu di sini dan cons-nya itu di sini. Tapi karena kita tidak punya pilihan lain, gue akan memilih untuk setuju dan kemudian awasi. Betul. Nggak bisa lain. Dan salah satu caranya adalah, inilah yang akan kita bicarakan. Bagaimana caranya? Apakah kita punya saran dan kritik untuk pemerintah untuk membuat kebijakan ini berefek bagus sebanyak mungkin dan berefek buruk sesedikit mungkin? Oke, gue mau ke raja terakhir dulu boleh? Silakan. Kalau gua cuman satu, beresin orang-orangnya dulu. Udah. Lu mau keputusannya apapun, raja terakhirnya beresin manusia-manusianya dulu. Aku Metsu dulu. Waduh, gak bisa diomongin kalau aku Metsu di sini, gak bisa. Ya itu susahnya, tapi ya harus ada orang yang melek dan harus ada orang yang mau melakukan kalau lu mau kebijakan ini berjalan dengan baik. Betul. Sementara kalau dari gue sendiri sih, gue juga ada harapan. Kalau misalkan kebijakan ini mau benar-benar dilakukan dengan baik, misalkan itu kalau birokrasi kita lupakan lah, karena itu agak-agak tidak mungkin, kecuali Pak Prabowo tiba-tiba tersentuh oleh malaikat ya. Tapi industri lokalnya tetap jangan dilupakan, karena sudah ada pemain-pemain besar, paling tidak kasihlah subsidi, insentif pajak, pengurangan pajak. Betul. Tetapi kalau misalkan ada orang luar yang mau usaha impor di Indonesia, boleh lah lu tambahin pajak buat mereka. Nah itu benar, itu setuju. Jadi gini, kita nggak mungkin ngebedain kuota impor untuk pemainnya siapa, ya kan?
Tapi kita bisa mainin buat di pajaknya. Buat orang-orang luar yang mau berbisnis di Indonesia, ya boleh lah lo tarikin lebih gede. PPH, PPN-nya, ya kan? Ya buat kita 10%, buat mereka misalnya 15% gitu. Ini juga untuk memitigasi kalau misalkan mereka pasti kalau udah mau usaha di sini nggak mungkin modalnya kecil, pasti modalnya gede supaya mereka nggak bisa main harga karena apa? Pajak mereka lebih gede. Betul. Mau nggak mau mereka harus jual sedikit lebih mahal atau paling enggak harganya sama. Betul. Itu ya tapi kalau insentifnya misalnya seperti bansos atau bantuan langsung gue nggak setuju, ujung-ujungnya korupsi juga. Itu bukan insentif Bapak. Itu mah ngasih daging. Maksud gue insentif itu adalah memberikan kail. Nah itu makanya di pajaknya diberikanlah keringanan buat produsen-produsen. Bikin apalah gitu misalnya tekstil. Oke lah kita kasih cashback pajak tiap tahunnya misalnya 2,5% jadinya dipotong. Supaya ya kan? Harga barangnya paling nggak masih bisa bersaing. Benar. Kalau nggak ngate semua Pak. Jadi mainnya di pajak. Betul. Itu gue setuju. Dan yang ketiga edukasi, karena lu mau buka keran impor nih dengan harapan kan lu mau semua orang, mau itu pemodal besar, pemodal kecil, semuanya bisa bermain di bidang ini, menjadi pemain, bukan kayak cuma dropshipper, betul kan? Tapi kalau lu nggak edukasi mereka, lu kasih kayak webinar, kayak seminar, kayak pelatihan dan segala macam, ya percuma, mereka nggak akan tahu mau mulai dari mana. Masalahnya, ini fakta ya, kita ngomong ya. Yang isinya daging, bener-bener daging, itu yang swasta semua, yang berbayar mungkin satu orang 250.000. Tapi menurut gue ini tetap penting. Karena kalau enggak, seluk-beluk impor itu walaupun dibilang gampang susah. Karena ribet. Atau yang mungkin tertarik bisa, kita mau bikin komunitas yang buat belajar trading impor-impor ini, gue bersedia buat bagi-bagi ilmu. Ini tanpa biaya semuanya, jadi kalau yang tertarik nanti kita bakal bikin Google Form-nya di bawah, bisa isi dulu. Google Form ini bukannya kita mau menyaring-nyaring ya, bukannya kita mau diskriminasi atau kita mau sarah bahkan ya, tapi ini adalah untuk menyaring siapa yang benar-benar memang serius belajar. Karena kita ini kan melakukan ini tanpa bayaran ya. Kita ini membuang waktu dan energi. Jadi ya sorry, gue juga tidak mau deal dengan bullshit. Jadi jangan ntar udah masuk grup kita cuman I love you Cici cantik gitu, jangan gitu juga gitu. Jadi ini untuk mengetes seserius apa, plus impor itu kan banyak ya, mulai dari yang barang berkuota sampai yang barang umum, atau kalian juga pemain kecil, pemain besar, pemain menengah. Kita juga perlu tahu, lu itu mau impor di bidang apa. Ya, jadi kita bisa pelan-pelan coba ya, siapa tahu kita bisa bantu, bisa ngarahin atau gimana. Karena jujur aja yang masuk ke gua DM-DM-nya tuh lumayan orang-orang yang mau belajar sih. Ya nanya-nanya info dan lain-lain. Dari yang pemula banget sampai yang udah expert juga ada. Yang pemain pun ada. Satu lagi, kita ngomonginnya impornya tuh dari Cina. Jadi kalau misalkan nanya, aku pengen impor sapi dari India. Iya, kita bakal coba jawab sebisa kita. Sesuai pengalaman yang saya punya. Saya juga bukan, karena gini nih, kemarin ada yang... gitu. Karena gini nih, kemarin jujur ada yang lucu. Jadi nge-DM gua, dia langsung nanya, Koko, sorry kalau mau nanya-nanya sama Koko, dikenain biaya nggak ya? Gue kayak, enggak kok. Dia nanya sama berapa kali. Gue teleponan sama dia ya akhirnya ya. Sampai gue terakhir, lu kalau mau ngasih gue duit ya nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Cuman kalau gue sih gratis ya ngasihnya ya. Maksudnya gue bantu orang doang gitu kan. Jadi kalau yang tertarik ntar bisa isi G-form-nya di bawah. Jangan ngisi G-string. Tapi karena kita juga tidak memungut biaya, kalau misalkan ada slow respon atau kita lagi sibuk, tolong juga tahu diri, jangan menuntut ya. Ya, jadi sabar-sabar. Kalau yang kemarin sih DM gue masih pada baik-baik ya. Gue bilang, kebetulan gue lagi bisa, gue jawab. Gitu. Dan kalau nggak bisa ya, ntar ya gue bilang gitu. Dan ini juga bukan pelatihan formal ya. Kita hanya mencoba membantu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Jadi jangan pikir kayak ini nih kayak seminar resmi ala pemerintah, itu enggak. Sharing idea lah, betul, lebih tepatnya. Gitu. Kalau yang mau gabung, isi G-form di bawah. Satu pertanyaan terakhir dari gua sebelum penutup. Ini kan tadi kan kita udah ngomongin tentang harapan, kritik dan saran untuk pemerintah. Kalau misalkan lu jadi Menteri Perdagangan, apa yang akan lu lakukan? Bunuh diri gua. Gimana? Jawabannya out of the box sekali, Pak. Bunuh diri gua. Ya karena gini loh. Jadi Menteri Perdagangan doang masih kurang powernya. Bisa dibilang damage di birokrasi Indonesia itu udah terlalu parah, Pak. Jadi dari atas sampai bawah tuh berantakan semua. Jadi kalau mau dibenerin ya bener-bener dari ujung kepalanya dulu, presiden harus bener, kementeriannya bener,
ke bawahnya bener semuanya, baru bisa jalan. Kalau kementeriannya aja yang bagus, bawah-bawahnya nggak jalan. Kalau presidennya doang pun bagus, bawah-bawahnya nggak bisa, ya susah juga. Kalau menterinya bagus, presidennya plon on, ya nggak bisa juga. Karena keputusan kan di tangan presiden juga. Oke lah, gue ganti pertanyaan. Kalau misalnya lo jadi presiden, apa yang akan lo lakukan? Aku metsu, Pak. Kalau nggak ngerti aku metsu, cari sendiri Google. Ya, gue nggak mau jelasin di sini. Itu internal jokes kita. Capek, kalau nggak, mau gimana? Sampai botak berjengger juga nggak bisa, Pak. Kalau nggak gitu, pemiskinan koruptor aja kagak ada, malah bikinnya UUD yang aneh-aneh. Polri, TNI, Kejaksaan. Aduh, ya sudahlah. Episode ini adalah bagian dari channel gue di Xiao Village. Jangan lupa kalau misalkan ada yang ingin mencoba dapat head start untuk belajar tentang impor-imporan ini, isi Google Form. Jangan langsung DM kita ke Instagram ya, isi Google Form dulu. Dengan email kalian nanti kita akan kontakin siapa yang lulus, siapa yang serius, oke? Kita bakal mungkin tiba-tiba ya lu masuk grup aja nanti. Bisa juga, tergantung nanti. Nanti kita omongin dulu lah Google Formnya gimana. So thank you for watching. We will see you in the next video and we hope that we will see you in our community. Bye-bye.